Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, dan insya Allah nikmat iman dan Islam tetap terpatri dalam sanubari kita, dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Dan ini merupakan sebuah kewajiban kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah bagaimana upaya untuk bisa memakmurkan masjid yang ada pada sekitar kita. Hadirin permisa yang berbahagia, masjid merupakan tempat sujud di mana orang-orang berkumpul di situ menunaikan ibadah perintah Allah, melaksanakan kewajiban sholat, melaksanakan hal-hal yang baik di dalamnya. Tentu itulah yang mananya rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita sebut dengan masjid. Salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataj zakata wa lam yakhsha illallaha fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil dari surah At-Taubah ayat 18 ini, bagaimana upaya kita untuk bisa memakmurkan masjid, bahwa orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, begitu rasa pedulinya akan masjid, berupaya untuk bisa memakmurkan masjid, itu adalah salah satu dari 7 golongan yang kelak akan di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat orang lain tidak ada yang menaunginya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Itulah dia, rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, timbul kepedulian akan adanya masjid. Begitu kita sangat melihat kondisi masjid dalam keadaan yang perbaikan atau renovasi, timbullah orang-orang yang punya mu'allakun qalbuhu bil masajid ini adalah turut serta ikut membangun akan masjid. Dengan kita hanya sekedar dengan menyisihkan sebagian rezeki kita, misalnya dengan satu sak semen, atau mungkin dengan berbagai batu bata yang kita mampu untuk menyumbangkannya, maka itulah adalah salah satu di antara tanda orang-orang yang ikut memakmurkan masjid. Ketika masjid ini akan menjadi ramai, menjadi makmur dengan para jamaahnya yang semakin betah, tentu kita adalah merupakan kewajiban bersama, bukan kewajiban marbot atau pengurus masjid. Begitu kita melihat di dalam masjid atau mungkin di luar masjid ada kotoran atau hal-hal yang membahayakan jamaah, maka
jangan pernah menunggu marbotnya atau pengurus masjidnya. Tapi itu adalah kebutuhan dan kewajiban kita bersama. Lihat ada sampah di depan masjid, bersihkanlah. Tidak usah menunggu marbot. Karena itu adalah salah satu daripada orang-orang yang ikut memakmurkan masjid. Dari sinilah, mari kita untuk senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa untuk membiasakan sholat di masjid. Menunjukkan sebuah nilai kemakmuran kita untuk memakmurkan masjid. Tidak hanya pada sholat duhur, tidak hanya pada sholat asar, tidak hanya pada sholat maghrib, isya, lebih-lebih subuh. Kita upayakan untuk dijadikan masjid ini seperti halnya ketika kita sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha ataupun ketika sholat Jumat. Nah, dengan demikian saya mengajak kepada para hadirin sekalian bahwa fungsi masjid bukanlah sekedar untuk sholat saja. Tapi begitu kita mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam masjid, itu adalah juga merupakan salah satu nilai daripada syiar masjid. Dan orang yang akan mendapatkan pahala dari hal ini, mereka itulah orang-orang yang ikut memakmurkan masjid sesuai dengan ilmunya, sehingga ilmu itu akan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Semoga pertemuan singkat ini menjadi catatan kita, akan bisa menambah wawasan kita dalam hal upaya untuk bisa memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Semoga kita tergolong daripada orang-orang yang kelak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita selalu berusaha dan berupaya untuk ikut memakmurkan masjid. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.